Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Sujono Joyohadikusumo. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Sujono Joyohadikusumo adalah seorang perwira tentara Republik Indonesia yang gugur dalam usia sangat muda saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lahir pada tanggal 7 November tahun 1929. Sujono merupakan putra dari tokoh nasional Margono Joyohadikusumo. Margono Joyohadikusumo adalah seorang pendiri Bank Negara Indonesia dan anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sujono juga merupakan paman dari Hashim Joyohadikusumo. Hashim Joyohadikusumo adalah seorang tokoh pengusaha dan politikus Indonesia di masa kini. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sujono Joyohadikusumo dikenal sebagai salah satu taruna militer yang turut serta dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pasca proklamasi. Dalam kapasitas sebagai perwira muda, Sujono ikut serta dalam misi berbahaya yang dikenal sebagai Pertempuran Lengkong. Pertempuran Lengkong adalah sebuah operasi militer yang bertujuan untuk melucuti senjata tentara Jepang yang belum menyerahkan diri sepenuhnya kepada Republik Indonesia. Pertempuran tersebut menjadi salah satu simbol pengorbanan generasi muda Indonesia dalam menjaga kedaulatan bangsa yang masih sangat rentan saat itu. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sujono Joyohadikusumo gugur di Lengkong. Lengkong adalah wilayah yang kini menjadi bagian dari Tangerang Selatan. Sujono gugur pada tanggal 25 Januari tahun 1946. Peristiwa tersebut dikenal sebagai Pertempuran Lengkong. Pada peristiwa tersebut, sebanyak 35 taruna dari Sekolah Militer Tangerang yang kemudian menjadi bagian dari Akademi Militer, dipimpin oleh Letnan 1 Daan Mogot, menjalankan misi pelucutan senjata di markas pasukan Jepang. Namun akibat kesalahpahaman dan komunikasi yang buruk, operasi damai tersebut berubah menjadi pertempuran tragis. Sujono adalah satu dari 36 orang yang tewas dalam peristiwa tersebut, termasuk Daan Mogot yang juga gugur sebagai pemimpin misi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sujono Joyohadikusumo lahir pada tanggal 7 November tahun 1929 dan wafat pada tanggal 25 Januari tahun 1946 dalam usia yang masih sangat muda, yaitu 16 tahun. Usia tersebut menunjukkan betapa besarnya semangat dan keberanian para pemuda Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, meskipun mereka masih dalam usia remaja. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sujono Joyohadikusumo dikenang sebagai pahlawan muda yang menunjukkan dedikasi luar biasa terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Keterlibatan dalam pertempuran Lengkong tidak hanya mencerminkan semangat patriotisme, tetapi juga mencatatkan nama Sujono Joyohadikusumo dalam sejarah perjuangan militer Indonesia. Pengorbanan Sujono Joyohadikusumo bersama dengan para taruna lainnya menjadi cikal bakal penting dalam pembentukan tradisi militer Indonesia yang profesional dan berdedikasi. Peristiwa ini juga dikenang sebagai bagian dari sejarah perjuangan tentara Republik Indonesia dalam masa transisi dari revolusi menuju kemerdekaan yang utuh. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sujono berasal dari keluarga nasionalis yang sangat berpengaruh. Ayah Sujono yaitu Margono Joyohadikusumo merupakan tokoh penting dalam bidang ekonomi dan politik Indonesia serta pendiri Lembaga Keuangan Nasional pertama. Lingkungan keluarga yang menjunjung tinggi nilai perjuangan dan pengabdian kepada bangsa sangat mungkin membentuk semangat kepahlawanan Sujono. Selain itu garis keturunannya juga berlanjut pada tokoh-tokoh penting lainnya seperti Hashim Joyohadikusumo yang aktif dalam bidang sosial, aktif dalam bidang ekonomi, aktif dalam bidang politik.
Sujono Joyohadikusumo adalah salah satu sosok muda yang tercatat dalam sejarah sebagai simbol keberanian dan pengorbanan dalam masa-masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Lahir pada tanggal 7 November tahun 1929 dalam keluarga Margono Joyohadikusumo. Margono Joyohadikusumo adalah seorang tokoh pendiri Bank Negara Indonesia dan anggota Badan Persiapan Kemerdekaan. Sujono tumbuh dalam lingkungan keluarga yang menjunjung tinggi nasionalisme, menjunjung tinggi pendidikan, menjunjung tinggi tanggung jawab sosial. Latar belakang keluarga turut membentuk pandangan dan semangat Sujono dalam turut serta mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Nama Sujono Joyohadikusumo terukir dalam sejarah Indonesia melalui peristiwa tragis namun heroik yang terjadi di Lengkong. Lengkong adalah wilayah yang berada di Serpong. Serpong kini menjadi bagian dari Tangerang Selatan. Peristiwa terjadi pada tanggal 25 Januari tahun 1946. Dalam misi pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang belum sepenuhnya menyerahkan diri. Sujono tergabung bersama sekitar 70 taruna militer dari Sekolah Militer Tangerang di bawah komando Letnan 1 Daan Mogot. Misi tersebut pada awalnya bersifat diplomatik dan damai, namun berubah menjadi baku tembak akibat miskomunikasi dan ketegangan yang masih tersisa dari situasi pasca perang. Sujono gugur bersama dengan 34 orang lainnya termasuk pemimpin mereka Daan Mogot. Peristiwa tersebut hingga kini dikenal sebagai pertempuran Lengkong. Dari sisi usia dan pendidikan militer, Sujono Joyohadikusumo merupakan representasi dari generasi muda Indonesia yang meskipun belum menyelesaikan pendidikan militernya secara penuh, sudah terjun langsung ke medan pertempuran dengan keberanian luar biasa. Usia Sujono yang baru menginjak 16 tahun saat gugur menandakan besarnya semangat perjuangan yang melampaui pertimbangan usia biologis. Peristiwa gugurnya para taruna muda ini menjadi momentum penting bagi sejarah pendidikan militer Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa semangat kebangsaan dan tekad mempertahankan kemerdekaan telah merasuk hingga ke kalangan remaja dan pelajar militer. Dari sudut pandang sosial dan psikologis, kematian Sujono meninggalkan luka yang dalam bagi keluarga besar Joyohadikusumo. Namun juga menanamkan warisan kebanggaan dan kehormatan yang terus dijaga oleh keturunan dan masyarakat. Keluarga Joyohadikusumo sendiri telah memberikan kontribusi besar di berbagai bidang. Kontribusi dalam bidang perbankan, kontribusi dalam bidang politik, kontribusi dalam bidang pendidikan, kontribusi dalam bidang pertahanan. Sosok Hashim Joyohadikusumo yang merupakan keponakan Sujono menjadi salah satu penerus keluarga yang aktif dalam pembangunan bangsa di era modern. Dari aspek historiografi dan militer, peristiwa Lengkong sering dijadikan sebagai simbol pengorbanan taruna militer Indonesia. Banyak akademi militer di Indonesia menjadikan tragedi Lengkong sebagai pelajaran moral dan semangat juang bagi generasi berikutnya. Nama Sujono Joyohadikusumo tercatat sebagai bagian dari tonggak awal sejarah perjuangan militer Republik Indonesia. Pada masa itu Republik Indonesia belum memiliki struktur dan perlengkapan yang memadai, namun telah menunjukkan keberanian setara dengan pasukan terlatih. Dari perspektif wilayah dan lokalitas, wilayah Lengkong yang saat ini berada di Tangerang Selatan menjadi saksi sejarah penting bagi perlawanan bersenjata di masa awal revolusi. Pemerintah daerah, para sejarawan, komunitas pecinta sejarah, memperingati peristiwa Lengkong sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai perjuangan, terutama dari kaum muda. Peristiwa ini juga memperlihatkan bagaimana dinamika kekuasaan pasca kekalahan Jepang menciptakan ketegangan antara tentara Jepang yang belum menyerah dengan pasukan Republik yang sedang berusaha mengukuhkan kendali di wilayah strategis. Dari sisi kebudayaan dan nilai, pengorbanan Sujono mengandung makna filosofis tentang pentingnya idealisme dan pengabdian tanpa pamrih. Dalam usia remaja yang seharusnya digunakan untuk menuntut ilmu, bermain, tumbuh dalam kedamaian, Sujono justru memilih jalur perjuangan yang penuh risiko.
Keputusan ini mencerminkan bagaimana nilai-nilai kepahlawanan telah tertanam kuat dalam jiwa pemuda Indonesia pada masa itu. Pemuda Indonesia pada masa itu tidak menunggu usia dewasa untuk membela tanah air. Sujono Joyohadikusumo tidak hanya menjadi nama dalam daftar korban pertempuran, namun menjadi representasi dari generasi muda yang memiliki keberanian moral dan fisik dalam menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar dan lebih bersenjata. Kepahlawanan Sujono bukan sekadar tindakan heroik sesaat, tetapi menjadi bagian dari proses panjang pembentukan karakter bangsa yang menghormati pengorbanan, menjunjung tinggi semangat perjuangan, mengakui pentingnya peran setiap individu dalam mempertahankan kemerdekaan dan kehormatan negara. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin. Salam damai.